Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali lagi bertemu dengan pembelajaran matematika. Melanjutkan mengenai bab 2 yaitu tentang operasi hitung campuran. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Langsung masuk ke contoh soal nomor 1. Contohnya di sini ada operasi hitung 3/2/5 dikurangi 1/10 ditambah 3/5. Nah, seperti biasa, awalnya dalam cara menjawabnya, karena di sini ada dua bentuk pecahan, yaitu campuran dan biasa, maka pecahan campurannya kita ubah menjadi 3/2/5. 3/2/5 diubah menjadi pecahan biasa dulu, supaya mempermudah nanti dalam perhitungannya. Menjadi 17/5. Dapat dari mana ya 17/5? Didapat dari 3/5, 3 dikali 5 ditambah 2 sama dengan 17. Kemudian penyebutnya tetap yaitu 5. Kemudian kita lanjutkan ke soal awal. Nah, 3/2/5 sudah kita rubah menjadi 17/5. Maka kita lanjutkan menjadi dikurangi 1/10 dan ditambah 3/5. Nah, dalam hal ini kalian boleh langsung 3 pecahan sekaligus karena bentuknya sudah menjadi pecahan biasa, dicari KPK-nya, atau boleh mau kalian kelompokkan dua pecahan dulu juga boleh. Nah, di sini Ibu ambil contoh sampelnya, yaitu kita ambil kelompokkan dulu menjadi dua pecahan, yaitu 30 pecahannya menjadi 34/10 dikurangi 1/10. Dari mana 34/10? Dari 17/5, yaitu didapat dari 10 dibagi 5, penyebutnya sama dengan 2 dikali 17 pada pecahan yang pertama. Kemudian pecahan yang keduanya 1/10-nya tetap karena sudah per 10. Ditambah 3/5. Nah, tanda dalam kurung kita selesaikan. Kalau bawahnya tetap, maka atasnya tetap, yaitu 34 dikurangi 1 sama dengan 33. Ditambah 3/5. Karena 3/5 belum sama penyebutnya, kita samakan lagi juga, yaitu menjadi 6/10. Didapat dari 10 dibagi 5 sama dengan 2, 2 dikali 3 sama dengan 6. Setelah sama penyebutnya, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 33 ditambah 6 sama dengan 39/10. Setelah didapat dari hasil tadi yaitu 39/10. Nah, di sini kita sederhanakan kembali menjadi pecahan campuran karena di sini pembilangnya besar sedangkan penyebutnya kecil, maka bisa kita ubah ke dalam bentuk campuran. Syaratnya yaitu pembilangnya harus lebih besar dibandingkan dengan penyebut. Nah, di sini pengertian dari pecahan ini, pembilang per penyebut itu sama dengan pembilang dibagi penyebut. Maka dalam penyederhanaan ini 39/10 itu sama dengan 39 dibagi 10. Dapat berapa? Dapat 3. 3 sisa berapa dalam pembagian ini? Ada sisanya yaitu 9. 39 dibagi 10 itu kan 3. 3 dikali 10, 30. Maka ada sisa 39 dari 39 ini. 9-nya kita dijadikan pembilang, sedangkan 10-nya tetap. Maka 39/10 sama dengan 39/10. Sama nilainya ya. Nah, kesimpulannya dari contoh soal yang pertama, yaitu soalnya yang kita tulis lagi di sini, back 3/2/5 dikurang 1/10 ditambah 3/5, hasil akhirnya yaitu 39/10. Nah, setelah contoh soal yang pertama, mari kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Di sini ada bentuk pecahan campuran dan pecahan biasa. Tapi operasi hitungnya perkalian dengan pembagian. Nah, seperti biasa sama halnya dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan tadi di contoh 1. Nah, di sini karena perkalian itu kan syaratnya langsung ya, kayak kemarin waktu di pertemuan sebelumnya.
kalau dalam perkalian, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Tidak usah lagi kita samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK. Nah, tapi di sini peraturannya sama. Karena di sini ada dua bentuk pecahan yang berbeda, maka pecahan campuran kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. 1/3/5 itu pecahan campuran kita ubah menjadi 8/5. Didapat dari 5 dikali 1 sama dengan 5, ditambah 3 sama dengan 8. 8 dijadikan pembilang, 5-nya tetap sebagai penyebut. Lanjut di sini. Nah, setelah didapat dari tadi 1/3/5 menjadi 8/5, kembali ke soal yaitu dikali 3/4 dibagi 1/2. Nah, sama dengan pengerjaannya kita kelompokkan lagi ya. Tetap karena pembagian dan perkalian itu di dalam tingkatan operasi hitung derajatnya sama ya. Jadi di urutan yang kedua setelah pembagian, setelah tanda dalam kurung. Nah, di sini tinggal kita kalikan dulu pengerjaannya dari sebelah kiri. 8 dikali 3 sama dengan 24. Kemudian 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, setelah itu baru kita bagi dengan 1/2. Tapi tunggu dulu di sini. Karena ada pembagian, tidak bisa kita langsung 24 dibagi 1, 20 dibagi 2. Ada peraturannya, yaitu pembagian ini kita ubah dulu menjadi perkalian. Dengan catatan syaratnya posisi tempat bilangan pecahan yang kedua kita tukar tempatnya. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Nah, di sini karena pecahannya nilainya 1/2, maka bisa kita ubah menjadi 2/1, baru bisa kita kalikan. Kembali ke soal di sini. Tadi hasilnya 24/20 dibagi 1/2. Maka bilangan pecahan pertama tetap, kemudian tanda bagi berubah menjadi kali dengan catatan angka yang bilangan kedua dibalik menjadi 2/1. Nah, setelah berubah menjadi perkalian, mudah kita untuk mengalikannya. 24 dikali 2 yaitu 48 dan penyebutnya 20 dikali 1 sama dengan 20. Nah, apakah sudah finish sampai sini? Belum. Bisa kita sederhanakan seperti contoh soal yang pertama tadi. Karena pembilang lebih besar dari penyebut, maka bisa kita ubah sederhanakan menjadi pecahan campuran. Nah, untuk mempermudah, kita cari dulu di sini FPB-nya ya, bukan KPK-nya di sini. Tapi di sini kita lihat aja dulu ya. Di sini ada 48, boleh kalian bagi 2 dulu. Tapi kita langsung aja dibagi 4. 48/20. 48-nya dibagi 4, 20-nya dibagi dengan 4. 48 dibagi 4 sama dengan 12. Penyebut juga sama harus dibagi 4, yaitu 5. Lanjut, dari 12/5 baru kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu menjadi 2/5. 12 bagi 5 sama dengan 2. Ada sisanya 2 dijadikan pembilang per 5. Oke, jadi kesimpulannya untuk soal yang kedua contohnya 1/3/5 dikali 3/4 dibagi 1/2 adalah 2/5 hasil dari penyederhanaan tadi. Oke. Nah, sekarang kita uji pemahaman. Uji pemahaman dalam arti setelah menyimak penjelasan tadi, kita coba pengertian yang tadi ke dalam latihan soal ya di sini. Nah, perhatikan langkah-langkahnya yang tadi, bisa kita kembali back lagi ke slide-slide yang sebelumnya tadi ya. Ada di slide 1, ada di slide 2, kembali lagi. Nah, untuk soal nomor 1 itu ada di contoh soal yang pertama. Soal nomor 2 dan nomor 3 itu ada di contoh soal yang kedua ya. Nah, soal yang keempat ini Bu aplikasikan ke dalam soal bentuk soal cerita. Nah, di sini ingat ada
rumus volume balok. Karena di sini ceritanya ada lemari berbentuk balok, ada panjangnya, ada lebarnya, ada tingginya. Tapi di sini karena kita sedang belajar pecahan campuran, operasi hitungnya, maka diubah sama ibu panjang, lebar, dan tingginya ukurannya menjadi ukuran pecahan campuran dan biasa. Nah, tetap ya, ingat rumus volume balok itu panjang dikali lebar dikali tinggi. Kalian kalikan semuanya. Itu sama dengan contoh soal yang kedua. Ya. Nah, kalian coba langkah demi langkah, sedikit dengan sedikit. Insya Allah kalian akan dipermudah. Oke? Nah, sampai sini dulu pembelajaran matematika. Semoga kalian dapat mengerjakannya dengan mudah ya. Nanti kita kembali lagi di materi selanjutnya. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.